Salawat dan salam semoga tersanjungkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan keluarganya.
Bapak dan saudara jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kematian adalah merupakan suatu jalan menuju alam barzakh, dan kematian itu bukanlah merupakan akhir daripada segalanya. Karena nanti setelah kematian kita akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita ketika hidup di dunia. Dan pintu untuk menuju alam barzakh atau alam kubur adalah kematian. Sebab kalau kagak mati, kagak mungkin ada yang mau masuk ke dalam kubur. Betul apa kagak, Pak? Orang masih hidup kita suruh masuk ke lubang kubur, direjeng juga kagak mau, pasti ngamuk. Makanya untuk masuk ke alam barzakh atau alam kubur melalui sebuah pintu yang disebut dengan kematian. Dan setiap kita pasti akan mengalami yang namanya kematian tersebut. Karena itu sudah menjadi suatu kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang masuk ke alam kubur nanti akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Jadi kita masuk ke alam kubur nanti akan dibangkitkan kembali. Karena kehidupan dunia ini akan berakhir dengan kematian. Dan kematian itu merupakan suatu pintu untuk menuju alam barzakh atau alam kubur. Kadang dalam hati kita bertanya, kenapa yang muda mati duluan, yang tua mati belakangan? Kagak yang tua mati duluan, yang muda belakangan. Itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabaqat maqadirul ilahi wa hukmuhu fa'arifu adaka min la'ala wa min lau. Sudah menjadi kepastian dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hentikan diri kita dari berandai-andai dan berkata jikalau. Karena kematian itu adalah rahasia Allah. Jadi kematian itu diacak, kagak yang tua dulu, kagak yang muda dulu. Tetapi siapa yang ditentukan oleh Allah lebih dulu, itu menjadi rahasia. Coba kalau seandainya kematian kagak diacak, Pak. Kalau kematian kagak diacak, kasihan yang udah tua. Umur baginda Rasulullah 63 tahun. Kalau seandainya umat Nabi harus mati umur 63 tahun, kalau yang umurnya baru 25 tahun masih enak, berarti masih lama. Yang kasihan yang umurnya 62 tahun 11 bulan, berarti sebulan lagi. Uang berapa doa? Umurnya berapa Wak? 66 udah lewat Pak. Bonus. Untung mati itu diacak. Jadi kita kagak tahu siapa yang duluan. Bisa yang tua duluan atau yang muda duluan. Pengennya yang tua duluan apa yang muda duluan? Yang tua aja. Makanya kematian itu menjadi rahasia Allah. Kita kagak ada yang tahu. Baginda Rasulullah mengatakan yang bakul mayyita salasun, bakal ngiring terhadap mayit 3 perkara. Pertama amal, kedua harta, ketiga keluarga.
Wayarji'u isnani, dan yang dua itu bakal balik lagi. Harta kita balik lagi, keluarga kita balik lagi. Istri yang katanya demen banget, cinta banget, tetap kagak mau nemenin di dalam kubur. Betul. Laki yang katanya demen banget sama kita, cinta banget, kalau udah mati kagak bakalan mau nemenin di dalam kubur. Wa yabqa wahidun, tersisalah satu amal kita. Itu juga kalau amal solehnya ada. Kalau hidup di dunianya kagak ibadah, kagak mau sholat, apa yang bakal nanti kita bawa? Makanya mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup di alam dunia ini, pergunakan untuk beribadah, jangan tinggalkan sholat. Percuma punya harta banyak, hidup kaya raya, kalau kagak sholat. Buat apa punya wajah cantik kalau kagak sholat? Buat apa punya wajah yang ganteng, gagah, kalau kagak sholat? Semua tidak akan bisa menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tong, jangan ngobrol, mendingan selawat dah. Ayo. Sayang, sungguh sayang, orang cantik tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang cantik tidak sembahyang. Siti Fatimah cantik, dia tetap sembahyang. Siti Fatimah cantik, dia tetap sembahyang. Berbasolli wa sallim daiman, salli wa sallim daiman ala Muhammadan wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tidak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia tetap sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia tetap sembahyang. Ayo sholli wa sallim supaya kita dapat syafaat nanti di yaumul kiamat. Ayo selawat. Sholli wa sallim daiman ala Muhammadan wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang, sungguh sayang, orang ganteng tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang ganteng tidak sembahyang. Ustaz Saroni ganteng, dia tetap sembahyang. Ayo. Ya ada merot sih. Ganteng itu ngomong anaknya. Lu ganteng itu merot. Percuma kita punya harta yang berlimpah. Ibarat bahasa orang Sunda mengatakan, brok juruk, brok pantok, layah di tengah-tengah imah. Lubak libur kebun lobak, lobak itu kalau kalau kagak sembahyang kagak ada gunanya. Percuma punya wajah cantik, kulit kencang putih memikat,
rambut berurai panjang, hidung mancung, bibir merah berkah. Kalau udah mati jadi tengkorak, siapa yang mau? Kagak ada yang mau. Ingat, sekaya apapun kita, kendaraan terakhir kita adalah burung batang. Berapa banyak kita punya tanah, ratusan hektar, bahkan ribuan. Tempat terakhir kita adalah tanah 1 kali 2 meter kagak lebih. Pakaian kita yang bagus, jas yang mahal, ketika kita telah mati semua ditinggalkan, hanya lawan putih yang membungkus badan kita. Kalau hidup di dunia ini tidak dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya tidak akan dapat menolong kita. Prihatin Pak dengan kondisi zaman sekarang ini. Kalau kita lihat ibu-ibu udah pada tua, sekarang berbalik jadi muda, jadi berak tua sebutnya. Kalau kita lihat sekarang apa tuh yang lagi ngetren, yang senam-senam itu apa namanya? Aerobik. Udah tua pakai celana training, kaos kenceng, gunung kelihatan. Di sini ambil jeblok. Olahraga bari nonggeng-nonggeng 1, 2, ya Allah, pantas deh kagak. Betul. Kita yang pada dosa nih, dilihat dosa, kagak dilihat sayang. Itu ke dosa ke kalau cakep mah mendingan. Kalau yang hitam belentuk, ya Allah, udah umur lagi dilihat dosa, kagak dilihat kelihatan. Itu serba salah bagi kita. Tanggung jawab siapakah? Istri dan anak kita. Tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyakan pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bapak-bapak yang bininya begitu? Ada kagak? Jangan malu. Justru ini suatu peringatan dan harus diingatkan. Kenapa? Karena agak pantes Pak. Dulu masih muda kagak ada lagunya, paling main pakai eceng gondok, main anak-anakan. Sekarang udah tua banyak HP, bentar-bentar selfie, bentar-bentar selfie. Juga anak kita tolong diperhatikan zaman sekarang. Kadang kita lihat bocah masih kecil sekolah bulan main HP pinter, bawa motor umur belasan tahun sampai ke tempat-tempat ramai. Ini bisa mengundang terjadinya kejahatan. Ingat pesan Bang Nabi, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena adanya kesempatan. Yang dilihat bawa motor bocah kecil, orang yang tadinya kagak niat jahat jadi niat jahat. Ada cerita kemarin saya jalan-jalan ke Alfa Jagawana, ada motor parkir di depan Alfa, kuncinya kagak dicabut. Rupanya yang bawa motor ini bocah kecil Pak. Tahu bocah Kosambi, tahu bocah mana? Saya lihat ada 2 pemuda dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Begitu saya lihat, kayaknya motor ini mau jadi inceran. Akhirnya saya masuk ke dalam Alfa. Saya tanya sama kasir, Mbak, ini CCTV-nya hidup apa? Waduh Pak, lagi rusak CCTV-nya, mati katanya. Saya bingung. Akhirnya setelah itu saya deketin orang sebelah saya, Pak, pinjam HP-nya. Maksudnya saya mau rekam gerak-gerik pemuda tadi. Keluarin HP-nya, HP 3315, HP jadul itu. Gimana mau rekam? Akhirnya
Saya logok kantong saya pelan-pelan. Saya keluarin HP saya, Oppo A16. Kameranya cerah, harganya murah, bukan iklan. Iklan juga nih. Akhirnya terekamlah kejadian itu dengan sebab pertolongan HP Oppo A16. Kalau yang mau pesen saya bakal nanti. Bukan promo, bukan iklan. Kejahatan akan terjadi bukan hanya sekedar ada niat pelakunya, tetapi juga karena adanya kesempatan. Yang tadinya kagak niat karena yang dilihat adalah anak kecil yang bawa motor, akhirnya timbullah pemikirannya bagaimana supaya mendapatkan motor ini. Bocah kecil belum paham apa-apa Pak, yang salah kita orang tuanya. Makanya perhatikan pendidikan anak kita. Kenapa? Karena pendidikan anak teramat penting bagi kita. Bisa kita jadikan sebagai suatu pelajaran ketika ada saudara kita, tetangga kita yang meninggal dunia. Bagaimana ketika menghadapi sakaratul maut, ketika mulutnya telah menjadi pisu, lidahnya telah menjadi kaku, tak ada satu patah kata pun yang dia ucapkan. Hanya matanya yang menatap kiri dan kanan. Tiba-tiba datang ke anaknya bawa Al-Quran, kemudian baca surah Yasin, menetes air matanya. Itu menandakan seandainya dia masih bisa hidup seperti dulu, dia akan didik anaknya. Itu yang membuat dia terharu di akhir hayat nanti. Jangan sampai kita punya anak banyak, satu aja gak ada yang mampu untuk baca Al-Quran. Ini sangat merugi bagi kita sebagai orang tua, Pak. Kewajiban kita mendidik anak. Kenapa? Karena tanggung jawab orang tua penuh nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya guru-guru kita yang masih ada di daerah kita, hormati mereka, sayangi mereka. Kenapa? Karena orang alim akan memberikan syafaat kepada kita nanti pada yaumil kiamah. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabah. Seseorang nanti akan digiring pada hari kiamat di padang mahsyar dengan orang yang dia cintai ketika hidup di dunia. Orang pintar itu, orang alim bisa memberikan syafaat bukan hanya di dunia tetapi juga di alam kubur. Pernah dengar cerita Faqih Mugandam, seorang ulama besar, Syekh Suyuhil Syariah. Syekh Suyuhil Syariah, beliau adalah guru dari para gurunya, para ulama. Ada orang fasik yang makamnya dikuburkan dekat dengan Faqih Mugandam. Setiap hari orang fasik ini disiksa oleh malaikat munkar dan nakir. Setiap kali dicambuk, orang fasik ini menjerit. Setiap kali dipukul oleh malaikat, patah tulang rusuknya. Dia menjerit sejadi-jadinya. Dan pada saat itulah Faqih Mugandam mendatangi malaikat munkar dan nakir. Berkatalah beliau, wahai munkar nakir, tinggalkan orang ini karena ceritanya sangat mengganggu ketika aku sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan dia karena dia adalah tetanggaku. Jadi orang fasik ini selamat dengan sebab kuburannya berdekatan dengan seorang alim, al-alamah Syekh Suyuhil Syariah, yaitu Faqih Mugandam. Kemudian ditinggalkanlah oleh malaikat munkar dan nakir. Ini sebagai bukti suatu pertolongan bahwa orang alim akan memberikan syafaat kepada siapa saja yang dia mau. Makanya kalau kita mati nanti pesennya kuburannya biar dekat sama kuburan orang alim. Makamnya makam umum di Kosambi, cari siapa makam ustad. Kalau ustadnya yang udah mati duluan, cari makam kiai. Supaya apa? Supaya malaikat kagak jadi nyiksa kita. Sebab kalau disiksa nanti kita kejerit. Akhirnya malaikat
dihentikan oleh orang alim tersebut, seperti kisah Fadil Gandam, seorang alim yang beliau menghentikan siksaan malaikat Munkar dan Nakir kepada orang fasik yang ada di sebelahnya. Bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini telah ditentukan oleh Allah sejak kita berada di alam rahim. Bahagia dan sengsaranya kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-sa'idu sa'idun bi batni ummihi was-saqiyu saqiyun bi batni ummihi. Orang yang bahagia sejak dalam perut ibunya telah ditentukan kebahagiaannya, dan orang yang sengsara sejak dalam perut ibunya telah ditentukan kesengsaraannya. Kita hanya bersyariat menjalani takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu kita di dalam perut, kita udah dikasih tahu sama Allah, nanti kamu akan keluar ke alam dunia yang lebih luas daripada alam rahim, daripada perut mak kita. Pada waktu itu kita belum percaya. Begitu keluar ke alam dunia, kita lihat dunia ini luas, dunia ini lega, benar. Begitu juga alam kubur atau alam barzakh. Itu adalah alam nyata bagi mereka yang telah meninggal dunia, dan alam barzakh lebih luas daripada alam dunia ini bagi orang-orang yang soleh. Kalau dulu kita masih berada di alam rahim, kehidupan kita itu sempit. Gimana agak sempit dalam perut emak kita, paling bisa geser kiri, geser kanan. Bukan cuma sempit tapi gelap. Gimana kagak gelap? Pintu kagak ada, jendela kagak ada. Ada jendela satu, itu di engselnya rusak kayak otek kayak. Kadang-kadang kita mau ngimplok keluar, ditutupin sama bapak kita. Begitu keluar ke alam dunia, nyatalah dunia ini begitu luas, dunia ini lega, dunia ini terang. Begitu juga nanti alam barzakh atau alam kubur akan lebih luas daripada alam dunia ini bagi mereka orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita semua berharap surga dari Allah, dan insya Allah orang mukmin, orang muslim yang namanya orang Islam semuanya akan masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Wa bi'anna marji'a muslimin fi jinanihi wa bi'anna marji'a kafirin li jahannam wa bi'anna marji'a muslimin, dan sesungguhnya tempat kembalinya orang muslim di jinanihi, yaitu dalam surganya Allah. Amin. Wa bi'anna marji'a kafirin li jahannam, dan sesungguhnya tempat kembalinya orang kafir yaitu di dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min. Kita semua bukan termasuk ahli surga, tetapi kita kagak kuat kalau harus masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena cerita tentang neraka begitu menakutkan, cerita tentang neraka begitu menyakitkan. Bagaimana dengan orang yang telah melihat neraka? Melihat neraka begitu menakutkan, bagaimana mereka yang masuk di dalam api neraka? Karena seandainya api neraka diteteskan ke alam dunia ini, satu tetes api neraka menetes ke alam dunia ini, maka dunia ini seluruhnya akan hancur lebur, gunung-gunung akan meletus, air laut menjadi tawar, dunia porak-poranda hanya karena satu tetes api neraka jatuh ke bumi. Na'udzubillahi min.
Walaupun kita bukan ahli surga, tapi kita kagak kuat kalau harus masuk ke dalam neraka. Makanya masih ada kesempatan, ibadahlah kepada Allah, didik anak-anak kita, jaga keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makanya Abu Nawas mengatakan, Ilahi las tulil firdausi a'la wa aqwa ala nari jahim.
dunubi fa innaka qadirun alim. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang selamat baik dunia maupun akhirat, dan generasi kita dijadikan generasi yang soleh dan solehah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.